Salam kepada semua sidang jemaat. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semata manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sedang jemaat, mari kita sekali lagi berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang bawa pujian ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Kita membawa pujian kepada Tuhan. Mari kita semua katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya semua. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya Yesus, Engkau layak ditinggikan. Semua katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan semua. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di
Kami ingin menaikkan pujian dan membawa pujian kepada-Mu Tuhan. Mari kita semua katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami ingin memandang kepada-Mu Tuhan. Dan kita semua datang dan sujud menyembah Dia. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari semua jemaat Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur karena hari ini kita dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan khususnya mendengar firman Tuhan. Dan sekarang kita akan menyerahkan pelayanan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami ingin mengembalikan pujian syukur hormat kemuliaan kami kepadamu karena atas pimpinan penyertaan-Mu hari ini kami dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan akan memimpin menyertai hamba-Mu dan kami semua mendengar supaya firman Tuhan ini dapat kami mengerti untuk terus-menerus menguatkan iman kami menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jadi untuk hari ini tema kita adalah kedatangannya di ambang pintu. Dan ini akan didasarkan kepada pembacaan kita hari ini daripada Markus pasal 13 mulai ayat 24 sampai 37. Jadi kalau kita perhatikan firman Tuhan ini didahului dengan sedikit penjelasan mengenai apa yang terjadi ketika anak manusia yaitu Kristus sendiri datang. Ya, dalam Markus pasal 13 mulai ayat 24 sampai 27 mengatakan, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Jadi kalau kita perhatikan di sini Kristus secara khusus menempatkan peristiwa besar ini sesudah siksaan itu, yang jelas merujuk kepada waktu yang dilukiskan dalam bab 13, yaitu daripada ayat-ayat sebelumnya 14 dan 23, di mana di situ diceritakan tentang siksaan-siksaan, penganiayaan dan kerusakan-kerusakan kehidupan manusia di bumi ini. Dan selepas itu adalah siksaan-siksaan yang dialami, yang terjadi. Dan sesudah siksaan itu dikatakan di situ dalam ayat 24 itu barulah akan terjadi tanda-tanda dalam alam untuk mendahului ya kedatangan Tuhan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini memerlukan penjelasan-penjelasan dan sekurang-kurangnya ada 2 penjelasan mengenai waktu yang dimaksudkan di sini ya. Yaitu yang pertama, peristiwa ini adalah akan terjadi, maksudnya apa yang dinyatakan tadi itu ya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya dan sebagainya ini diartikan bahwa Kristus akan datang tidak lama lagi sesudah tahun 70 Masih, yaitu masa penghancuran Yerusalem oleh General Titus ya. Kemudian penjelasan yang kedua adalah semua penganiayaan dalam ayat 14 dan 23 sebelum ini mempunyai maksud yang berganda atau double meaning, yaitu pertama merujuk kepada penghancuran Yerusalem oleh Titus dan juga merujuk kepada masa penganiayaan besar pada akhir zaman. Jadi oleh karena penjelasan yang pertama yaitu hanya semata-mata terjadi selepas penghancuran Yerusalem dan itu sudah berlalu, dan hari ini kita menyaksikan perkara ini belum digenapi, sudah pastilah penjelasan pertama ini tidak kita boleh guna pakai sepenuhnya. Jadi sudah pastilah penjelasan kedua yang kita boleh lihat dari segi relevannya. Karena apa? Boleh jadi Yesus bermaksud penganiayaan besar di sini, atau
ya, peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangannya ini terjadi, bermula daripada penghancuran Yerusalem dan sampailah kepada akhir zaman, ya, mempunyai dua maksud. Jadi penghancuran Yerusalem sudah terjadi dan sekarang peristiwa itu hanyalah merujuk kepada hal-hal yang akan terus berlaku sehinggalah pada masa akhir zaman. Dan sesudah itu barulah peristiwa sebenar, yaitu kedatangannya yang kedua kali akan terjadi, ya. Tetapi kita harus juga mengerti bahwa kita tidak sepenuhnya harus bersandar kepada tafsiran-tafsiran harfiah di sini. Karena dengan apapun juga tafsiran daripada apa yang Yesus katakan ini, apa yang paling penting di sini adalah kita mengerti bahwa akan berlaku perubahan terlebih dahulu, sama ada terhadap cara hidup kita di dunia ini maupun pada waktu yang terdekat kedatangannya. Perubahan-perubahan besar di angkasa seperti yang dinyatakan di sini itu adalah pasti. Itulah yang akan mendahului kedatangannya. Jadi kita tidak perlu merunsingkan pikiran kita untuk menganalisa semua ini, karena apa yang paling penting untuk kita adalah melihat bahwa yang pertama ada satu pengenalan yang diberikan oleh Yesus menjelang kedatangannya, ya, itu yang perlu kita perhatikan, ya, yaitu pengenalannya itu adalah yang pertama tanda-tanda, ya, ada tanda-tanda. Namun sekali lagi di dalam kita memperhatikan tanda-tanda ini, janganlah jadikan itu sebagai petunjuk, yaitu detik untuk mata kita terbuka. Dalam arti kata yang lain, petunjuk maksudnya tanda-tanda itu bukanlah detik untuk mata terbuka. Sebelum saya jelaskan, saya mau baca dulu dalam Markus 13 ayat 8. Dikatakan di situ, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya. Jadi walaupun ada mengatakan bahwa pohon ara di sini merujuk kepada Israel. Dan kalau mau melihat tanda-tanda itu, kita hanya perlu melihat kepada perkembangan bangsa ini. Sebenarnya tidak ada petunjuk yang nyata tentang tafsiran yang sedemikian. Tetapi perumpamaan ini tetap memberikan kita satu pernyataan sederhana tentang kebenaran bahwa ada satu rantaian peristiwa yang akan berlaku, yang akan mendahului kedatangannya, ya. Dan kalau kita perhatikan bahwa apabila semua ini mulai terjadi, kita akan mengetahui bahwa kesudahan sudah dekat, ya. Dalam Matius dan dalam Injil-Injil yang lain sudah diberikan kepada kita bagaimana tanda-tanda menjelang kedatangannya. Malah di awal petikan ini sekalipun, Markus ini, ya, dalam 14:23 nanti kamu boleh baca, itu pun sudah dinyatakan tentang tanda-tanda itu, ya. Jadi dalam hal ini persoalan penting di sini adalah tanda-tanda ini, seperti yang saya sudah katakan awal tadi, bukanlah detik untuk mata kita baru terbuka. Ya, maksudnya di sini adalah jangan kita terlalu mengarah kepada tanda-tanda ini, walaupun ini adalah satu perkara penting yang Yesus telah mengatakan untuk mendahului kedatangannya. Karena ada orang terlalu menunggu tanda-tanda ini, barulah matanya terbuka. Karena kalau ikut perkiraan di sini, ya, selepas kenaikan Yesus ke surga, kita telah mulai memasuki, ya, hari-hari perhitungan tersebut sampailah kepada akhir zaman. Jadi kita tidak perlu menunggu tanda-tanda ini. Kita tidak perlu menghabiskan banyak masa kita untuk memperhatikan sekeliling kita tentang tanda-tanda ini, barulah mata kita terbuka. Petunjuk itu bukan detik untuk mata kita baru sedar, baru terbuka. Karena apa yang paling penting di sini adalah kita hanya perlu meyakini dan percaya
bahwa kita sedang di dalam proses tersebut. Karena kalau kita perhatikan, ada ramai orang yang terlalu bergantung kepada tanda-tanda ini untuk mendorong mereka bersedia. Tapi apa yang terjadi adalah ada yang mengatakan seperti ini, lama lagi. Apabila mereka melihat tanda-tanda seperti yang disenaraikan, tapi tidak juga terjadi, mereka akan mengatakan lama lagi. Dahulu pun sudah terjadi begini, namun Tuhan tetap belum datang. Sudah ribuan tahun, Tuhan belum datang. Ya, jadi itu bahayanya kalau kita terlalu bergantung pada tanda-tanda ini. Karena ada orang yang akhirnya menjadi lalai. Perkataan Yesus ini sudah berlalu sekian lama. Tanda-tanda itu kita sudah melihat saban waktu, tapi Tuhan belum datang juga. Dan adalah sangat bahaya kalau kita hanya membuka mata kita untuk menantikan tanda-tanda ini. Karena sekali lagi saya menekankan di sini, petunjuk-petunjuk tersebut bukanlah detik untuk baru kita terbuka mata rohani kita. Bukanlah waktu untuk kita baru mau bersedia menyiapkan diri dan sebagainya. Kenapa? Karena lambat atau cepat, apa yang sudah Yesus perkatakan ini mengenai kedatangannya pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Itu yang perlu kita ingat. Bukan mengenai menilai tanda, oh ini sudah berlaku, oke, tidak lama lagi, oh ini sudah terjadi. Karena apa yang Yesus katakan ini pasti terjadi. Dalam Markus pasal 13 ayat 9-31 mengatakan, demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini sudah cukup menggambarkan tentang sesuatu kepastian. Artinya apa yang Yesus telah perkatakan di sini pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Jadi jangan kita terlalu bergantung, walaupun melihat tanda-tanda itu adalah sangat penting. Tetapi janganlah kita hanya bergantung kepada tanda-tanda itu semata-mata. Karena tanda-tanda itu hanyalah pendahuluan. Apa yang paling penting, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti datang. Entah pada masa kita masih hidup atau sesudah kita meninggalkan dunia ini. Dan ini kita sudah kongsi bersama dalam firman-firman sebelum ini. Tuhan tetap akan datang. Dan entah kita masih hidup atau tidak pada waktu kedatangan Tuhan, kita akan tetap berhadapan dengan Tuhan. Jadi dalam hal ini kita perlu sentiasa memelihara iman percaya kita sementara kita menanti kedatangan Tuhan. Ya. Dan ada orang bertanya, apa pula yang dimaksudkan dengan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi? Ya, siapakah yang Yesus maksudnya di sini? Adakah orang-orang yang ada pada waktu Masa Yesus mengatakan mendengar? Yang pasti orang-orang itu sudah tidak ada sekarang, tapi Tuhan belum datang lagi. Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan menyaksikan permulaan kepada peristiwa tanda-tanda ini, yaitu bermula dengan penghancuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Dan walaupun tidak ada rujukan khas atau bukti nyata tentang adakah semua orang yang waktu Yesus mengatakan masih hidup menyaksikan penghancuran itu atau tidak, tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa ramai di antara mereka sempat menyaksikan kehancuran Yerusalem sebagai satu permulaan kepada bermulanya tanda-tanda itu bermula sampai kepada akhir zaman, dan itu sekarang berada di dalam zaman-zaman kita hari ini. Jadi dalam hal ini, ya sekali lagi saya mendorong kepada kita semua memerhatikan tanda-tanda itu, adalah penting. Tetapi itu bukanlah satu detik di mana
kita membuat keputusan untuk baru mau terbuka hati dan rohani kita. Karena apa yang pasti, kedatangan Tuhan ini sudah di ambang pintu, dan itu pasti terjadi menurut masa Tuhan sendiri. Nah, perkara yang kedua mengenai kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu ini adalah hanya Bapa yang tahu. Iya. Dan dalam hal ini kita harus ingat bahwa masa bukanlah perkara yang perlu diselidiki. Sekali lagi sebelum saya jelaskan, saya mau baca dulu dalam Markus 13 ayat 32 sampai 33. Dikatakan di sini, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, hari dan saat kedatangan kembali Kristus tidak dapat diketahui oleh manusia. Ya, sesungguhnya waktu itu hanya diketahui oleh Bapa sahaja. Malah Yesus sendiri, yaitu anak itu sendiri pun tidak mengetahui, ya. Dan dalam hal ini harus dipahami bahwa pada waktu itu dia di dalam membatasi dirinya sebagai seorang manusia, dan sebagai seorang manusia dia sendiri tidak tahu, hanya Bapanya di surga yang tahu. Jadi dalam hal ini, mengapa saya mengatakan oleh karena hanya Bapa yang tahu, jadi soal masa itu bukanlah perkara yang perlu kita selidiki, ya. Karena apa? Ramai orang membuang begitu banyak masa dan energi mereka hanya untuk menyelidiki masa sebenar kedatangan Tuhan, dan hasilnya adalah sia-sia. Mereka tidak tahu, dan itu memang sepatutnya dari awal kita sudah tahu, sebab Yesus sendiri mengatakan hanya Bapa yang tahu. Jadi tentang masa kedatangan Allah yang kedua kali itu bukanlah sesuatu yang perlu kita selidiki sebenarnya. Sebab jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Dan Yesus sendiri mengatakan, dan seperti yang saya sering kali katakan, hanya Bapa yang tahu. Lalu daripada kita menghabiskan masa kita untuk menyelidiki masa yang memang kita tidak akan tahu bila, ya, bukankah lebih baik kita melakukan perkara yang telah disarankan oleh Tuhan, sementara kita menjalani kehidupan dalam menanti kedatangannya. Artinya kita mengisi sementara kita hidup di dalam ruang-ruang masa sampailah kepada kedatangan Tuhan. Bukankah lebih baik kita mengisi itu dengan melaksanakan tanggung jawab, ya, laksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, ya. Jangan habiskan masa hanya untuk mencari bila masa Tuhan, bila masa kedatangan Tuhan, bila masa kedatangan Tuhan. Kita menyelidiki daripada Kejadian sampai Wahyu, oh ini begini. Tapi sampai hari ini saya belum membaca satu pun para ahli teolog, para nabi atau apa saja yang tahu tentang masa kedatangan Tuhan. Kalau ada, itu palsu, ya. Jadi daripada kita coba mencari sesuatu yang memang kita tidak akan temukan, adalah lebih baik kita membuat pengisian, dan itu adalah dengan melaksanakan tanggung jawab. Dalam Markus pasal 13:34 mengatakan, dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan merintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, apa yang terpenting sebenarnya adalah melaksanakan tanggung jawab sebaik mungkin. Setiap kita telah diberikan peranan dan tanggung jawab masing-masing. Ya, janganlah menjadi seperti setengah orang yang berusaha
menyelidiki fasa-fasa nubuatan mengenai kedatangannya, ya. Hanya untuk menunjukkan bahwa mereka yang lebih arif kadang-kadang, mereka yang lebih tahu dan sebagainya, tetapi lupa perkara yang paling asas dan yang lebih penting, yaitu melaksanakan tugas dan tujuan hidup mereka. Dan untuk apa hidup mereka. Jadi untuk kita hari ini, ya, karena masa kedatangan Tuhan ini hanya Bapa yang tahu. Yang terbaik adalah laksanakanlah tanggung jawab kita terlebih dahulu dalam apapun kapasiti yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Jadi akhirnya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah diambang pintu ini, apakah message yang ditinggalkan oleh Kristus kepada kita? Ya, karena seperti yang sudah dinyatakan dalam poin pertama dan kedua tadi, yaitu tanda-tanda bukanlah perkara yang menjadi petunjuk kepada kita untuk baru terbuka mata rohani kita, dan bila pun masa kedatangan itu pun bukanlah sesuatu yang perlu kita selidiki, karena kita tidak akan pernah tahu, ya. Sebaliknya yang terbaik adalah laksanakan tugas kita. Jadi untuk hal-hal yang seterusnya, saran Yesus kepada kita apa? Dikatakan di sini bahwa berjaga-jaga. Kita perlu berjaga-jaga. Itulah yang terbaik yang boleh kita lakukan, yaitu berjaga-jaga. Karena sekali lagi, pertanyaan tentang bila kedatangannya bukanlah soalan yang perlu dijawab, ya. Sama seperti masa kedatangannya bukanlah sesuatu yang perlu kita selidiki, ya. Dalam Markus pasal 13:35 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, ya. Jadi melalui pembacaan ini kita menyadari bahwa Tuhan datang pada saat yang tak terduga. Jadi persoalan mengenai bila kedatangannya ini bukanlah sesuatu yang perlu kita jawab, karena seperti yang sudah dinyatakan sebelum ini, tiada jawaban untuk itu. Yang paling wajar kita lakukan adalah berwaspada, ya. Dalam ayat 35 ini, itu merupakan panggilan terakhir untuk berjaga-jaga yang diberikan dalam bentuk perumpamaan seperti seorang yang akan berpergian dan menyerahkan tanggung jawab kepada para hamba. Setiap orang menerima tugasnya, dan secara khusus penunggu pintu diminta supaya berjaga-jaga. Karena di sini kita melihat entah dia akan pulang waktu senja, tengah malam, ayam berkukuk barangkali, atau pagi hari, ya. Di sini penulis Markus, ya, Injil Markus ini menggunakan 4 waktu giliran yang sebenarnya merujuk kepada giliran jaga malam bagi orang-orang Romawi. Tetapi dalam semua masa berjaga-jaga tersebut, ya, Yesus mengharapkan supaya apabila Tuhan itu datang, ya, mereka akan sentiasa berjaga-jaga. Apakah yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga di sini? Yaitu di mana ini adalah khotbah atau peringatan terakhir yang diulang oleh Yesus, yaitu berjaga-jaga di sini. Apa maksudnya? Nah, maksudnya yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang dinyatakan dalam ayat 36. Ketika Tuhan itu datang, jangan sampai kita tertidur. Ya. Dalam Markus pasal 13 ayat 36-37 mengatakan, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi sudah pastilah ini adalah satu perumpamaan tentang bagaimana kita bersiap siaga menjelang kedatangannya.
Maksudnya dalam setiap perincian berjaga-jaga kita, apa yang paling penting adalah kita bersedia sebenarnya. Jangan sampai kita sedang tertidur, ya maksudnya tertidur secara rohani, ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tiba. Ya, jadi sekali lagi berjaga-jaga di sini adalah suatu persiapan kita secara rohani, tubuh, jiwa, dan roh, supaya kita benar-benar seorang yang telah bersedia ketika Dia datang. Sebab itu marilah kita membangun sikap seorang hamba yang sentiasa berwaspada, setia, baik, taat, dan bertekun dalam mengusahakan semua hal yang dapat menyenangkan hatinya. Semoga ketika kedatangannya yang kedua kali, dan apabila saat itu tiba, Tuhan melihat kita dalam keadaan terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita, dan bukan dalam keadaan lalai, bukan dalam keadaan tertidur, ya, supaya dengan demikian kita akan dianggap layak menerima upah dan mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah dalam kerajaannya. Jadi sebagai kesimpulan, bacaan Alkitab hari ini merupakan bagian akhir dari khotbah tentang akhir zaman. Ya, dalam petikan ini Yesus memanggil kita supaya sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga, supaya kita tidak lengah, kita tidak lalai, kita tidak tertidur sementara menantikan kedatangannya yang kedua kali. Semoga kita sentiasa bersiap sedia, karena kedatangannya sudah di ambang pintu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk lewatan firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami supaya kami terus berjaga-jaga, karena kami percaya lambat atau cepat kedatangan-Mu sudah di ambang pintu, dan kami perlu bersedia dan sentiasa mempersiapkan diri kami sementara menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, teguhkan hati kami, kuatkan iman kami, dan peganglah kami Tuhan, supaya sentiasa berada di dalam naungan-Mu di hari-hari yang mendekat, di hari-hari yang semakin hampir kepada kedatangan-Mu. Kiranya kami setia sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk dalam perayaan perjamuan kudus. Sebelum itu, mari kita semua mengakui dosa kita bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk palanya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jadi sekarang adalah masa untuk memberi. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagimu
Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya milik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan bentuk bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk penebusan pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk menuntut bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang Bapak keluarga atau pemimpin bolehlah membagikan elemen perjamuan kepada anggota-anggota masing-masing. Sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya.
Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melirikkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan ucapan syukur kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Mari kita bersyukur ya Tuhan. Setiap jiwa dan pengharapan kita serahkan kepada Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku semua, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku semua, katakan hanya